Waalaikumsalam. Duh. Tanis dia masuk Tanis. Iya Bu, makasih Bu. Sini sama siapa? Sendiri Bu. Sendiri. Gimana kabarnya Tanis dia? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Oke, saya ucapkan terima kasih karena Tanis dia sudah hadir memenuhi panggilan saya. Ya Bu, sama-sama. Sebelumnya saya izin bertanya Bu, kalau boleh tahu kira-kira kenapa ya Bu Ibu memanggil saya? Tentu saja saya memanggil kamu ke sini itu ada suatu hal yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Kalau boleh tahu kira-kira apa ya Bu ya? Tentang apa? Jadi 2 hari yang lalu itu wali kelas kamu melaporkan kepada saya bahwa kamu sudah beberapa kali tidak mengikuti sekolah online gitu, dan kamu juga tidak mengirimkan tugas-tugas harian kamu itu. Apakah benar Tanis? Untuk hal itu memang benar Bu, memang benar saya tidak mengikuti sekolah online selama 2 hari dan saya tidak mengirimkan tugas-tugas sekolah Bu. Itu benar. Nah, itu kenapa ya Tanis dia? Kok Tanis dia melakukan hal tersebut? Apa yang menjadi kendala Tanis dia? Gitu? Apa yang menjadi masalah Tanis dia? Saya melakukan hal tersebut pastinya memiliki alasan gitu ya Bu ya, tidak semata-mata karena memang sengaja saya malas sekolah atau itu bukan Bu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit masalah Bu dalam keluarga saya. Oke, di sini ibu akan berusaha berusaha memecahkan masalah Tanis dia gitu. Tapi agar ibu dapat menyelesaikan masalah Tanis dia ini, Tanis dia bisa menceritakan terlebih dahulu apa masalah yang sedang Tanis dia alami, seperti itu. Sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk membantu saya gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya masalah saya ini sangat personal sekali gitu Bu. Saya sebenarnya tidak ingin menceritakan hal ini kepada siapapun gitu. Karena memang permasalahan saya ini permasalahan keluarga Bu, yaitu perekonomian. Ya, kenapa kamu merasa tegang dan ketakutan seperti itu? Kamu santai saja. Di sini kamu bisa menceritakan semua masalah kamu tanpa takut masalah kamu diketahui oleh orang lain. Karena pada proses konseling ini terdapat asas-asas gitu. Salah satunya ada asas kerahasiaan, di mana apabila Tanis dia itu menceritakan masalah Tanis dia kepada ibu, itu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya ibu dan Tanis dia saja yang tahu. Tapi apabila permasalahan Tanis dia ini akan membahayakan diri Tanis dia sendiri, bahkan orang lain, itu akan saya laporkan kepada pihak yang berwajib, seperti itu Tanis dia. Jadi Tanis dia tidak usah merasa takut, tidak usah merasa ragu. Silakan Tanis dia ceritakan apa permasalahan Tanis dia sebenarnya. Baik Bu. Sepertinya Tanis dia ini masih tegang ya. Kalau gitu sekarang Tanis dia bisa tarik nafas dulu agar bisa lebih tenang. Baik Bu. Bagaimana Tanis dia? Apakah Tanis dia sudah merasa tenang sekarang? Alhamdulillah Bu, sudah merasa tenang. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi masalah saya itu di keluarga saya itu sedang ada masalah perekonomian Bu. Jadi alasan saya tidak sekolah itu karena saya mencari uang tambahan gitu Bu untuk keluarga saya. Maksudnya memangnya orang tua Tanis dia itu kerjanya apa ya? Maaf ini ya kalau sekiranya ibu lancang. Dan apa itu yang menjadi alasan Tanis dia mencari uang tambahan? Sedangkan kan di sini Tanis dia tahu ya, ibu juga tahu di sini bahwa Tanis dia itu mendapatkan beasiswa gitu. Jadi sekolahnya gratis, jadi tidak perlu membayar SPP gitu. Jadi ibu nggak tahu gitu apa alasan utamanya. Jadi gini Bu, alasan saya mencari uang tambahan itu bukan karena orang tua saya tidak ingin menghidupi saya atau bagaimana ya Bu ya. Jadi sebenarnya ayah saya itu di PHK Bu. Kemudian ibu saya juga sedang sakit. Jadi untuk membiayai pengobatan ibu saya itu kan membutuhkan uang ya Bu ya. Iya Bu. Jadi
saya sebagai seorang anak tentunya tidak tega melihat kesulitan orang tua gitu kan, dan dimana ayah saya itu sedang mencari pekerjaan gitu Bu di luar kota dan belum mendapatkan pekerjaan. Jadi saya sebagai seorang anak ingin meringankan beban orang tua saya dan ingin mengobatkan ibu saya gitu. Oke, baik. Di sini Ibu sangat ya salut lah ya pada Tanistia dengan niat baiknya ingin membantu meringankan beban orang tua Tanistia. Tetapi Tanistia tidak boleh melupakan bahwa Tanistia ini adalah seorang siswa. Jadi seorang siswa itu kan wajib ya untuk mengikuti proses belajar mengajar seperti itu. Jadi Tanistia tidak boleh melupakan sekolahnya untuk belajar. Ya Bu. Jadi sebenarnya gini Bu, saya juga tidak ingin melalaikan tugas saya gitu Bu, tidak ingin meninggalkan sekolah saya gitu sebenarnya. Tapi memang ini kelalaian dari saya karena saya tidak dapat membagi waktu itu tadi Bu, karena memang notabene saya ini mencari uangnya yaitu dengan berjualan nasi uduk di rumah sakit Bu. Saya dari jam 6 itu berkeliling rumah sakit itu Bu, saya berjualan nasi uduk. Kemudian pada malam harinya saya membantu saudara saya Bu, yaitu berjualan bakso untuk menambah penghasilan juga Bu. Oke, baik. Jadi akhir-akhir ini yang menjadi alasan Tanistia tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak mengikuti kelas online, itu ternyata Tanistia berjualan nasi uduk gitu di rumah sakit seperti itu ya Tanistia. Kemudian pada sore harinya Tanistia mulai membantu saudara, tidak ada waktu lah ya untuk memikirkan sekolah, untuk memikirkan tugas sekolah seperti itu ya. Iya Bu. Jadi menurut Ibu yang Tanistia lakukan itu salah. Nah, jadi kalau memang Tanistia ini tetap membantu meringankan beban orang tua Tanistia harus tetap fokus kuliahnya seperti itu. Karena dengan Tanistia berpendidikan tinggi itu juga menjadi salah satu salah satu bentuk bahwa Tanistia ini meringankan beban orang tua gitu. Karena kalau Tanistia sungguh-sungguh sekolahnya, Tanistia mendapat beasiswa lagi, itu kan orang tua juga diringankan ya bebannya karena sekolahnya gratis seperti itu kan. Nah, kemudian apabila Tanistia masih tetap ingin bekerja tidak masalah, tetapi di sini Tanistia harus bisa memanage waktu seperti itu ya Tanistia. Ya. Saya juga ingin minta maaf kepada para guru karena tindakan saya ini memang tidak benar Bu. Orang tua saya juga sudah mengingatkan pada saya untuk tetap fokus gitu Bu. Memang ini pribadi kesalahan saya gitu Bu. Insya Allah Ini itu karena inisiatif Tanistia sendiri atau suruh orang tua atau bagaimana? ini sih memang inisiatif saya sendiri gitu ya Bu, karena memang orang tua saya tuh sudah mengatakan gitu Bu, saya harus fokus sekolah, harus tetap menjalankan kegiatan saya gitu. Tapi memang di dalam diri saya memang memiliki kemauan itu Bu, karena saya tidak tega gitu dengan orang tua. Ibu sangat menghargai inisiatif kamu ini, bahkan Ibu mengacungi jempol untuk kamu ini ya. Tapi itu tadi Tanistia, jangan sampai Tanistia mengorbankan sekolah Tanistia ya. Baik. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi. Jadi sebenarnya orang tua Tanistia tahu tidak kalau sekolah Tanistia ini beberapa hari ini tugas-tugasnya itu terbengkalai karena Tanistia berjualan, membantu saudara seperti itu. Untuk orang tua saya sendiri tidak tahu gitu ya Bu mengenai kegiatan sekolah saya yang terbengkalai itu, orang tua saya tidak tahu. Oke, baik. Dari masalah yang sudah kamu ceritakan kepada Ibu, kesimpulannya adalah di sini Tanistia sekarang sedang mengalami masalah perekonomian, yang mana ayah Tanistia ini baru saja di PHK, dan kebetulan ibu Tanistia sedang sakit, sehingga hal ini membuat Tanistia tidak tega dengan keadaan orang tua yang sekarang. Makanya Tanistia berinisiatif untuk membantu meringankan beban mereka, dan hal itu pun membuat Tanistia lupa akan kewajiban Tanistia sebagai seorang siswa karena Tanistia bekerja siang dan malam. Dan saran ibu, Tanistia harus tetap fokus dan sekolah Tanistia. Kalau Tanistia tidak melaksanakan sekolah dengan baik, Tanistia akan dicabut oleh pihak sekolah. Dari saya untuk kamu online. Jadi
tetap berjalan gitu, sekolah kamu dan jualan kamu juga tetap berjalan. Dan kamu juga harus bisa membagi waktu dengan baik antara sekolah dengan pekerjaan kamu. Karena mau bagaimanapun hal itu adalah kewajiban dari kamu untuk mencari nafkah, seperti itu ya Tanistia. Baik, Bu. Saya akan melaksanakan apa yang sudah Ibu berikan saran kepada saya gitu. Terima kasih ya Bu. Baik, kalau begitu kita cukupkan saja ya, karena Ibu rasa Tanistia sekarang sudah tahu apa yang harus Tanistia lakukan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk Tanistia. Amin. Terima kasih, Bu. Kalau begitu saya pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Tani.